Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rohman. Saya berasal dari kelas Administrasi Publik A Palembang. Di sini saya akan uh, memberikan penjelasan terkait dengan UAS, dengan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu dengan judul pembahasan saya, peran mahasiswa dalam mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia memerlukan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang sangat penting dan dapat digunakan oleh seluruh manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai hubungan sosial antar masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Bahasa Indonesia adalah salah satu alat komunikasi yang sangat penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mempersatukan banyak daerah, suku, budaya, ras, dan agama di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang berkembang di seluruh lapisan kehidupan masyarakatnya. Hal itulah yang menyebabkan negara Indonesia memerlukan satu bahasa untuk mempersatukan banyak daerah, suku, agama, ras yang berbeda-beda di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri resmi diumumkan sebagai bahasa nasional negara Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, seluruh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul untuk melaksanakan kerapatan atau melaksanakan rapat pemuda dari berbagai daerah yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda tersebut berisi, yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah sewajibnya kita harus mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu dengan yang pertama, kita dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan baik di perpustakaan, internet, di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan bertanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu bahasa Indonesia. Dengan begitu, insya Allah kita akan lebih cepat memahami bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Dengan kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita bisa lebih menghargai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kita dapat meningkatkan minat membaca. Rajin membaca adalah cara paling efektif yang dapat dilakukan seseorang agar orang tersebut dapat menjadi cerdas dan pintar untuk mengetahui segala macam informasi dengan sangat mudah. Rajin membaca buku bahasa Indonesia misalnya dapat membuat seseorang dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, dalam berbicara dan menulis, itu biasakan menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Dengan ini kita akan terbiasa saat melakukan
dengan saat berbicara dan menulis karena sudah terbiasa menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Yang keempat, memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional yaitu mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia. Menulis berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan di dalam ilmu bahasa Indonesia di berbagai media seperti website ataupun Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kelima, mengikuti acara perlombaan, seminar, dan pelatihan mengenai ilmu bahasa Indonesia. Yang keenam, mengikuti forum-forum penulisan dalam bidang bahasa Indonesia. Yang ketujuh, mengikuti organisasi bahasa Indonesia. Yang kedelapan, mengajarkan kepada setiap generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Contohnya contoh pengaplikasian apa yang kita lakukan tadi untuk mempertahankan bahasa Indonesia, contohnya pada perkembangan zaman sekarang yang dimana teknologi semakin maju membuat ilmu pengetahuan juga terus mengalami perkembangan. Semakin maju dan berkembangnya iptek membuat manusia berpikir dan bertindak inovatif serta kreatif dalam mengembangkan segala hal di lingkungan kehidupan mereka. Selain mengembangkan teknologi yang canggih, manusia terus mengembangkan berbagai macam kosakata dalam bidang ilmu bahasa yang tidak sesuai dengan aturan dan ilmu kebahasaan. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa di dunia yang mengalami banyak perubahan kosakata baru dalam ilmu kebahasaan yang tidak sesuai dengan aturan dalam tatanan kebahasaan yang tidak sesuai dengan aturan dalam tata kebahasaan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Jika dulu bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa asing seperti bahasa Melayu, bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, dan lain-lain. Di zaman sekarang ini, bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa gaul yang diciptakan oleh para remaja-remaja di lingkungan pergaulan mereka. Banyak orang di Indonesia yang tidak menggunakan kosakata yang baik dalam berbicara. Jika mereka menggunakan bahasa yang sangat baku untuk berbicara dengan teman, mereka akan diejek bahwa mereka tidak gaul, norak, dan kampungan. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa yang formal dan baku ketika mereka berbicara kepada orang yang lebih tua. Seperti guru misalnya, dosen, dan lain-lain. Bahasa gaul sudah mulai berkembang pesat di lingkungan sosial masyarakat. Hal ini dapat membuat bahasa Indonesia semakin tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin pesat perkembangannya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar supaya bahasa Indonesia tetap ada dan tidak tergerus oleh zaman, karena bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kalau bukan kita ataupun anak-anak kita nanti, kita tidak mengajarkannya kepada anak-anak kita nanti atau penerus yang lain, bahasa Indonesia akan mulai tergantikan dengan bahasa asing. Misalnya seperti di Singapura, orang Singapura tidak memiliki bahasa resmi, mereka menggunakan bahasa lain seperti bahasa Inggris
dan lain-lain. Karena itu, saya harap kita semua sebagai bangsa Indonesia tetap menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar ke depannya dengan bisa menerapkan cara-cara yang saya sampaikan tadi. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.